Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan gas. Bab 1457 Xiao Chen setuju. Di dalam mobil, apakah kamu baru saja berpura-pura tidur? Huo Ledai mengerutkan kening dan bertanya pada Ji Fei. Ji Fei tertegun, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Apakah kamu sudah mengetahuinya, atau apakah kamu masih berpikir aktingku tidak cukup bagus? Hati Huo Lei berkedut, ini bukan karaktermu, jadi ini palsu. Panggilan, Ji Fei menghela napas, kupikir ada sesuatu yang salah. Mata Huo Lei menjadi gelap, dia hanya mengira Ji Fei telah memimpikannya, dan bahkan bermimpi tentang berhubungan seks. Namun dia terlalu malu untuk bertanya, jadi dia hanya bertanya, dan tidak pernah mengira itu benar. Lalu mengapa dia berbicara tentang berhubungan seks? Bukankah itu hanya menggoda dirinya sendiri? Dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya, merasa sedikit kecewa. Mengapa kamu ingin berakting? Aku hanya ingin menyentuh hati Limi dan membuatnya semakin merindukan Zhao Wenqian. Ji Fei tidak ingin menjelaskan bahwa dia telah mengintip kotak itu. Huo Lei tidak ragu dan tetap diam, berpikir bahwa alasan ini masuk akal. Ji Fei tidak berkata apa-apa lagi, melainkan melaju kembali ke Fei Tang Mansion. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar senang dengan perjalanan hari ini, tetapi dia juga tidak benar-benar kecewa. Bagaimanapun, dia tahu bahwa formasi 5 elemen dan 8 trigram membutuhkan kehidupan yang murni dari emas, kayu, air, api, dan tanah. Jika karakteristik dari kelima kehidupan ini dapat ditemukan, maka orang di balik layar akan ditemukan. Zhao Mengxing terus-menerus menelepon. Ia terus bertanya tentang orang-orang yang menyebabkan kecelakaan mobil, tetapi mereka tidak pernah mendapat jawaban. Hal ini membuatnya sangat gelisah. Tepat pada saat itu, Zhao Mengxing menelepon. Zhao Mengxing menjawab panggilan itu dengan ekspresi muram. Mengapa kamu tidak meneleponku terlebih dahulu? Apakah aku tidak akan memberitahumu jika aku punya kesempatan? Zhao Mengxing menjawab dengan tidak senang. Zhao Mengxing tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Zhao Mengxing telah melakukan pengorbanan besar hari ini untuk menjaga rahasia dan membiarkan putranya dipermalukan. Orang tua itu terlalu licik dalam masalah ini. Zhao Mengxing tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Ini bukan inti permasalahannya, kata Zhao Mengxing sambil mengerutkan kening di ujung sana. Lalu apa kuncinya? Zhao Mengxing bertanya dengan ragu. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana dia tahu berita itu? Jika dia tidak tahu berita itu, bagaimana dia bisa menghancurkan rencana kita? Mendesis, Zhao Mengxing menarik napas dalam-dalam, dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadarinya. Pasti ada alasan lain. Kalau tidak, masalah ini tidak akan terungkap dan terpecahkan seperti ini. Apakah ada pengkhianat di antara orang-orang kita? Ketika Zhao Mengxing mengatakan ini, dia merasa sangat tidak rela dan bahkan merasa terhina. Rasanya seperti menamparkan wajahnya sendiri. Lagi pula, dia telah menjalankan keluarga Zhao selama bertahun-tahun, dan banyak orang menjadi bawahannya, dan beberapa bahkan menjadi orangnya. Kalau zaman sekarang ada yang berkhianat, itu jadi masalah yang merepotkan. Sulit untuk mengatakan apakah ada pengkhianat atau tidak, tetapi yang pasti aneh bahwa orang tua itu mampu menghancurkan penempatan kita dengan aman kali ini. Setelah mendengarkan perkataan Zhao Mengxing, Zhao Mengxing terdiam sejenak. Mari kita cari cara untuk membunuhnya dan membungkamnya, ini kuncinya. Apakah menurutmu tidak apa-apa jika aku meneleponmu?
Zhao Mengsi berkata dengan marah ketika mendengar ini. Zhao Mengsi tercengang. Jika sekarang ada pengkhianat dan kita tidak menyelidikinya, maka pengaturan apapun yang kita buat akan sangat berbahaya dan akan menempatkan kita dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Zhao Mengsi melanjutkan. Zhao Mengsi terdiam. Lalu wajahnya tampak berpikir. Zhao Mengsi memang telah memikirkan masalah ini lebih dalam dan menyeluruh daripada dirinya. Orang-orang itu harus dibunuh dan dibungkam. Kalau tidak, jika berita itu tersebar, kita akan menghadapi krisis besar. Zhao Mengsi menekankan. Kalau begitu, kirimkanlah seseorang yang dapat diandalkan, Zhao Mengsi mengingatkan. Bagaimana kabar Xiao Chen? Zhao Mengsi, apakah kamu ingin membunuhnya? Zhao Mengsi tiba-tiba menjadi marah. Mengsi, jika anak-anakku ada di sini, aku juga akan mengirim mereka. Namun, sekarang mereka semua ada di luar negeri. Hanya Xiao Chen yang bisa kupercaya. Zhao Mengsi menasihati dengan cemas. Zhao Mengsi ingin marah, tetapi dia terdiam beberapa detik. Jika ada yang salah dengan Xiao Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wah, Zhao Mengsi menutup telepon. Zhao Mengsi mendengarkan suara bip di telepon dengan ekspresi rumit di wajahnya. Tetapi dia tetap segera menelepon Xiao Chen. Telepon berdering sekali tetapi tidak ada yang menjawab. Zhao Mengsi terus menelepon, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengirim pesan kepada Zhao Mengsi, memintanya untuk mengingatkan Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen di ujung ruangan sedang duduk dengan linglung, atau lebih tepatnya, dia menahan amarahnya. Ketika dia melihat panggilan Zhao Mengsi, dia menjadi semakin marah. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membantunya, tetapi dia juga membantu menyerangnya. Sekarang setelah dia memanggilnya, tentu saja dia tidak ingin menjawab. Zhao Mengsi menelepon untuk ketiga kalinya. Xiao Chen hendak menutup telepon ketika ponselnya yang lain bergetar. Itu adalah pesan dari Zhao Mengsi, yang memintanya untuk menjawab panggilan Zhao Mengsi. Dalam hatinya, Xiao Chen tidak berani menyinggung Zhao Mengsi terlalu banyak. Bagaimanapun, dia adalah ketua perusahaan keluarga Zhao. Sekarang Zhao Wenqian bersama wanita rendahan Han Lu. Zhao Mengsi mungkin menjadi kepala keluarga, dan dia mungkin digunakan kembali di masa depan. Setelah memikirkan semua ini dan dengan perintah ibunya, Xiao Chen segera menekan tombol jawab. Paman, ini Xiao Chen. Mengapa Anda baru menjawab telepon setelah 3 kali mencoba? Zhao Mengsi bertanya dengan dingin, menunjukkan keagungannya. Xiao Chen tidak bisa mengatakan kalau dia marah dengan sengaja, jadi dia hanya bisa tersenyum dan meminta maaf. Aku tadi ada di kamar mandi, dan ponselku dalam keadaan getar, jadi aku tidak mendengarnya. Zhao Mengsi mendengar ini dan raut wajahnya membaik secara signifikan. Xiao Chen, kejadian hari ini bukan karena ibumu kejam atau pamanmu menolak untuk membantu. Ibumu dan aku memiliki kesulitan sendiri. Jadi kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Aku percaya pada pamanku, kata Xiao Chen dengan bijaksana. Hal ini membuat Zhao Mengsi merasa jauh lebih baik. Kakekmu mengalami kecelakaan mobil pagi ini. Apakah kamu tahu siapa yang menyebabkannya? Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Ia memikirkan kemungkinan. Tetapi ia tidak berani bertanya, apalagi memikirkannya. Sekarang setelah mendengar Zhao Mengsi bertanya, ia tampaknya telah menebak sesuatu. Paman akan mengaturnya. Baiklah, Xiao Chen. Aku suka kepribadianmu yang penurut dan pendiam. Kami yang mengaturnya, mengenai mengizinkanmu menghadiri rapat sebagai manajer. Itu hanya kedok dan umpan. Kami ingin membunuhnya. Tetapi kami gagal. Wajah Xiao Chen langsung pucat pasi.
Dia tidak menyangka akan sekejam itu. Tetapi dia juga menjadi lebih percaya diri. Paman, aku akan mengikuti perintahmu. Berikan saja perintahmu. Sekarang cobalah suap mereka agar mereka tidak bisa bicara lagi. Simpan ini untuk dirimu sendiri, oke? Xiao Chen sudah tahu bahwa dia akan membunuhnya untuk membungkamnya, jadi dia segera mengangguk, jangan khawatir. Xiao Chen, bekerjalah dengan giat. Tidak akan banyak anak muda di keluarga Zhao di masa depan. Kamu juga harus memikul tanggung jawab penting. Jangan mengecewakanku. Aku pasti bisa melakukannya. Xiao Chen berkata dan menutup telepon. Zhao Mengxing menghela napas lega, tetapi segera naik mobil kembali ke villa. Masalahnya menjadi semakin rumit, dan dia harus melapor kepada pria berpakaian putih itu. Pada saat ini di keluarga Zhao, seorang pria berpakaian putih dan Sun Sengshu sedang duduk di ruang kerja Zhao Mengxing. Bab 1458 Sun Sengshu vs Zhao Mengxing. Zhao Mengxing bergegas pulang dan langsung masuk ke ruang belajar di villa. Namun, saat membuka pintu, dia langsung tercengang, mengira dia salah lihat. Terutama ketika dia melihat Sun Sengshu dan Zhao Wenqian, dia bahkan lebih terkejut. Zhao Wenqian, apa yang kamu lakukan di ruang kerjaku? Dia berteriak dengan marah, sambil mencoba mengusirnya. Sun Sengshu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ling Guofeng di sampingnya berkata, Zhao Mengxing, dia bukan Zhao Wenqian, kamu tidak perlu gugup atau terlalu bersemangat. Zhao Mengxing tertegun dan menatap Ling Guofeng, siapa kamu? Kau tidak perlu peduli siapa aku di sini untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang, dia adalah Zhao Wenqian, rekanmu. Ling Guofeng berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah Zhao Wenqian? Lalu di mana Zhao Wenqian yang asli? Zhao Mengxing bertanya dengan heran. Dia telah terbunuh. Mulai sekarang, Zhao Wenqian bukan lagi musuhmu. Dia hanya bekerja sama denganmu dalam drama dan menjadi asistenmu. Mendesis, Zhao Mengxing menarik napas. Jelas tidak menyangka hal ini, dan itu bahkan lebih tidak terduga. Jika aku tahu ini, aku tidak perlu mengambil risiko membunuh Tuan Zhao. Aku bisa menggunakan Zhao Wenqian palsu ini untuk membingungkan Tuan Zhao, dan kemudian mendapatkan semuanya secara alami. Peristiwa ini menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan bukan hanya ada kesalahan tersembunyi. Kamu juga harus bekerja sama dengannya. Kalau tidak, kami bisa menggantikan Zhao Wenqian, dan kami juga bisa menggantikanmu. Apakah kamu mengerti? Ling Guofeng melihat bahwa pikiran Zhao Mengxing sedang kacau, dan mengingatkannya. Zhao Mengxing mengangguk cepat. Jangan khawatir, aku akan bekerja sama sepenuhnya. Sun Sengshu mengeluarkan serangkaian suara batuk. Dia dipukuli hingga pingsan oleh Ji Fei hari itu dan ditinggalkan di hutan belantara. Luka-lukanya memang nyata. Ketika Ling Guofeng menemukannya kemudian, dia menemukan bahwa dia belum mati dan masih bernapas. Dia segera menyadarkannya dan menggunakan kekuatan internalnya untuk menyesuaikan kondisinya. Dia pulih dengan cepat, tetapi luka-lukanya masih serius. Mengenai lukanya, Ling Guofeng tidak ragu sama sekali. Ia merasa itu adalah luka sungguhan. Mengirimnya ke sini adalah agar kedua orang itu dapat bertemu, lalu membiarkan Sun Sengshu dan Zhao Wenqian muncul dengan identitas yang sah, yang tidak hanya dapat menipu semua orang, tetapi juga berhasil menutupi masa lalu dan mencegah Ji Fei menjadi curiga. Adapun yang terluka parah akibat ulah Ji Fei, menurutnya, dia mungkin mengira hanya Sun Sengshu yang terluka, bukan Zhao Wenqian. Lagi pula, mereka pada dasarnya terlihat sama. Zhao Wenqian sekarang terluka dan belum pulih sepenuhnya. Dia butuh perawatan.
Kamu akan bertanggung jawab untuk mengatur masalah ini. Ling Guofeng menyerahkan Sun Sengshu kepada Zhao Mengxing dan bahkan memanggilnya Zhao Wenqian. Zhao Mengxing tidak berani menentang dan langsung mengangguk. Jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik. Kamu bisa memberitahu lelaki tua dari keluarga Zhao. Dan kamu juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa kamu sangat peduli pada Zhao Wenqian. Ini bisa meredakan konflikmu dan membuat orang-orang melihat kemurahan hatimu, Zhao Mengxing. Ling Guofeng memberi semangat dengan sangat tepat. Ketika Zhao Mengxing mendengar ini, dia tergerak. Ini adalah ide yang bagus. Jika dia benar-benar berhasil menenangkan Zhao tua, bukankah dia akan dapat membunuhnya kapan saja? Selain itu, jika dia tidak membunuhnya, keluarga Zhao akan tetap menjadi miliknya. Dia langsung mengangguk penuh semangat. Jangan khawatir, aku akan menjaganya baik-baik. Zhao Mengxing setuju dengan penuh semangat. Setelah Ling Guofeng menjelaskan sesuatu, dia pergi. Sun Sengshu menatap Zhao Mengxing. Hatinya dipenuhi amarah. Orang inilah yang membunuh orang tuanya dan membuatnya menjalani kehidupan seperti hantu selama lebih dari 20 tahun. Pada saat ini, dia bisa saja mengangkat tangannya dan membunuh Zhao Mengxing. Tetapi memikirkan pengerahan Ji Fei dan pengaturan keseluruhannya, dia menahan diri. Namun, dia ingat sumpahnya. Dia tidak akan pernah memanggil Zhao Wenqian kecuali dia membalaskan dendam orang tuanya. Jadi, dia menatap Zhao Mengxing dan berkata, "Kamu tidak perlu memanggilku Zhao Wenqian. Namaku Sun Sengshu." Zhao Mengxing awalnya merasa sedikit tidak nyaman melihat orang yang mirip Zhao Wenqian ini, dan bahkan merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Namun sekarang setelah Sun Sengshu menyebutkan namanya sendiri, dia malah merasa sangat nyaman. "Apakah kamu Sun Sengshu? Bukankah kamu sudah mati?" Orang yang meninggal adalah Wu Tianze, mendesis. Zhao Mengxing menghirup udara dingin, jelas tidak menduganya, "Kau membunuh Zhao Wenqian lagi. Kau bertanya terlalu banyak. Jangan bertanya hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Bersikaplah baik saat berhadapan denganku sekarang, dan jangan khawatir tentang hal-hal lainnya." Zhao Mengxing sangat tidak senang dengan perintah seperti itu. Namun akhirnya dia menahan diri, memikirkan lelaki berpakaian putih yang bersembunyi itu, yang tidak mampu dia singgung. "Sebaiknya kau telepon orang tua itu dan katakan padanya kau sudah kembali, agar dia merasa lega. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku, kita masih bertengkar di depan orang luar. Tetapi sekarang kamu sengaja menunjukkan bahwa kamu peduli padaku untuk menutupi jejakmu." Zhao Mengxing sangat marah mendengar nada perintah Sun Sengshu. "Jangan khawatir, hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku." Sun Sengshu melotot tajam ke arah Zhao Mengxing, lalu berbalik dan berjalan keluar, tidak lagi menghiraukannya. Mendengus, Zhao Mengxing mendengus dingin, jelas penuh permusuhan. Jika Anda tidak bisa membuatnya pulih dengan cepat dan hidup dengan baik, Anda harus mati. Suara pria berpakaian putih itu terdengar dari gua transmisi suara. Hati Zhao Mengxing bergetar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa pria berpakaian putih itu akan begitu mementingkan Sun Sengshu. Oke, aku akan melakukannya." Zhao Mengxing bertindak sangat hati-hati dan bahkan tampak gugup. "Ingat, sekarang kamu bisa mati, tapi dia tidak bisa. Jangan tanya alasan spesifiknya. Ingat saja hubungan yang kuat ini." Perkataan pria berpakaian putih itu membuat Zhao Mengxing merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Dingin sekali dan sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa Sun Sengshu ini begitu penting. Memikirkan bagaimana Sun Sengshu membunuh Wu Tianze dan Zhao Wenqian tanpa masalah,
dia menjadi semakin takut. Bagaimana dengan permintaanku kepadamu untuk membunuh Zhao Zhengyang? Ketika Zhao Mengxing mendengar pertanyaan ini, dia tiba-tiba teringat tujuan kepulangannya dan berkata cepat, "Saya ditipu oleh rubah tua itu." Zhao Mengxing menuturkan kembali kisah bagaimana Tuan Zhao meminta sopir untuk keluar terlebih dahulu. Mendengus, pria berpakaian putih itu mendengus dingin. Sekarang sudah pasti bahwa Zhao Zhengyang dan Ji Fei berada dalam kelompok yang sama. Zhao Mengxing mengangguk. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana cara membunuhnya. Sekarang setelah kita memiliki Sun Shengshu, Zhao Wenqian ini, apakah masih berguna? Gunakan, dia harus mati secepatnya. Zhao Mengxing tidak tahu mengapa pihak lain begitu bertekad. Jadi dia hanya bisa menekan keraguannya dan mengangguk. Jangan khawatir, saya akan melakukannya sesegera mungkin. Pembunuhan itu gagal. Apakah Anda siap membungkam saksi? Ya, kami telah mengatur agar seseorang pergi ke sana. Kita tidak boleh membiarkan penyimpangan apapun. Pemulihan Sun Shengshu adalah prioritas utama sekarang. Ya, Zhao Mengxing langsung menyetujui. Lelaki berpakaian putih itu tidak berkata apa-apa. Dia tenggelam dalam pikirannya. Hari ini Ling Haofeng membawa Sun Shengshu ke sini. Dia memeriksa luka Sun Shengshu untuk mencegahnya berbohong. Lukanya sangat serius, yang membuatnya tidak ragu lagi. Jadi dia meminta Zhao Mengxing untuk mendukung Sun Shengshu dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, ia berharap agar ia cepat pulih. Di sisi lain, Xiao Chen telah menyuap beberapa orang dan mengetahui bahwa para pengemudi masih diinterogasi. Dia menjadi cemas dan ingin membunuh mereka sesegera mungkin. Bersambung.